Sally Salvia, tentunya dalam acara JJS Jalan-Jalan Seru Banget hanya di PAR TV Sumedang. Sobat JJS, hari ini saya sedang berada di kampus Universitas 11 April. Tentunya di sini sedang ada kegiatan eksaltasi. Eksaltasi ini diselenggarakan oleh program studi di Eksaltasia atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Hubungan dan Pendidikan Universitas 11 April. Dan program ini berisi talk show bersama Panji Sakti, kemudian ada teater, kemudian juga ada drama, literasi, dan juga pertunjukan mahasiswa lainnya. Kira-kira akan seperti apa keseruannya? Tetap di JJS Jalan-Jalan Seru Banget hanya di PAR TV Sumedang. Kita semua, perkenalkan, nama saya Ali Yuliana yang akan memandu jalannya talk show pada hari ini, di mana talk show kita yang bertemakan ekspresi sastra untuk meningkatkan literasi anak muda. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Dan mari kita sambut yang meriah, Kang Panji Sakti. Halo Mas Panji, boleh mungkin silakan duduk terlebih dahulu. Nah teman-teman, setelah dari Kang Panji, kita hari ini kedatangan dua narasumber ya. Dan untuk narasumber yang kedua, beliau adalah sosok yang aktif membimbingkan literasi di Sumedang lewat gerakan komunitas dan ruang-ruang publik yang edukatif. Beliau adalah Novita Rahayu yang akrab kita kenal sebagai Teh Opi. Nah, Teh Opi ini merupakan pendiri komunitas literasi IKRO Sumedang. Nah, selain aktif di dunia literasi, beliau juga merupakan seorang reviewer buku, penulis buku yang berjudul Makin Kesini Jangan Makin Kesana, dan kerap kali terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, edukatif, dan kebudayaan di daerah Sumedang. Nah, mungkin langsung aja kita panggilkan Teh Opi. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Mungkin sekarang kita mau ngobrol-ngobrol seputar kegiatan dulu. Sekarang kegiatan Teh Opi dan Kang Panji di sela-sela kesibukannya selain manggung dan juga Teh Opi mungkin sibuk di komunitas literasi. Nah, mungkin boleh diceritakan kira-kira sekarang lagi disibukkan oleh kegiatan apa sih Kang Panji dan Teh Opi? Boleh dari Kang Panji terlebih dahulu. Ya, kegiatan masih tawaf gitu ya. Dari panggung ke panggung aja gitu. Terus kami ada juga mengusahakan untuk bisa cari waktu untuk merekam beberapa karya lagi, beberapa lagu lagi. Jadi semoga nanti Agustus ada satu single lagi. Jadi kami fokus ke situ. Terus ditambah beberapa, saya mau bikin tur keliling gitu Teh. Jadi di sekitaran Jawa Tengah dan Jawa Timur. Insya Allah bulan akhir Juli sampai Agustusan insya Allah. Baik, alhamdulillah, karena gimana udah mulai kuliah, udah tahu semua mau di Sumedang gitu ya. Terus insya Allah mungkin kalau untuk kegiatan sehari-hari kan kalau literasi mah aku tuh lagi ikut lagi. Kalau untuk kegiatan sehari-hari waktu main dia di salah satu wisata di Kabupaten Sumedang. Kami kan berada di gitu. Dan kalau masih berlaku sini ya jadi salah. Jadi baru banget gitu ya kalau dia ini kegiatan untuk berliterasi. Mungkin aku juga karena literasi itu harus kolaboratif dengan kompetitif gitu. Insya Allah untuk kegiatan literasi, mengapa kita memilih kolaborasi dengan Hima, adapun menjadi sahabat literasi di perpustakaan daerah gitu, karena mungkin kegiatan-kegiatan Hima hanya seputar di keliterasian biasa tapi dikolaborasikan gitu loh Pak. Kalau komunitas literasi IKRO gitu. Kalau kegiatan sehari-hari ya di sana gitu, di Sumedang gitu, belum kayak tur-tur kayak apa gitu ya. Ternyata pengen ya ke, tapi belum
untuk sebelum kemana-mana ya di sini dulu untuk membumikan literasi di Kabupaten Sumedang kayak gitu. Nah, tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang karya dan juga literasi. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya, kira-kira bagaimana sih proses awal Kang Panji dalam berkarya dan juga Teh Opi dalam mulai masuk ke dunia literasi? Mungkin boleh diceritakan, ada nggak sih momen-momen yang sangat bermakna gitu untuk Kang Panji dan juga Teh Opi? Prosesnya Anda harus menyukai apa yang gini. Jadi kalau ditanya inspirasinya dari mana, semua yang tertangkap oleh panca indera itu adalah bahan baku. Jadi biasanya kan kalau Rasul itu dapatnya wahyu. Wahyu itu ada level-levelnya. Nah kalau serendah-rendah kita gitu ya, yaitu ilham. Jadi saya selalu menghormati apapun yang sampai pada diri saya. Jadi apa yang kelihatan, apa yang saya dengar, apa yang saya baca, apa yang saya terima dari teman saya, apa yang saya lihat gitu. Bahkan meskipun itu berupa candaan ya, meskipun itu berupa candaan, berupa anekdot, berupa bahasa Sunda teh heureuy gitu ya. Meskipun itu bahasa-bahasa keseharian yang bercandaan gitu, heureuy gitu, itu saya sangat menghormati itu dan saya sangat simpan dan saya sangat peduli pada dokumentasi sih sebenarnya. Kita melulu tuh saya sangat peduli pada dokumentasi. Saya suka membicarakan ini. Jadi kalau handphone nggak ada kameranya laku nggak? Nggak laku. Handphone nggak ada buat nonnya laku nggak? Nggak laku. Semuanya tentang kenapa kita sering selfie? Kenapa ada kegiatan apa foto, bahkan kalau misalnya kita ada orang penting, minta foto dong, minta foto gitu. Itu melulu tentang dokumentasi. Bahkan kitab suci itu diturunkan itu ya dokumentasi gitu ya. Dokumentasi keagungannya, dokumentasi peraturannya, kewajiban-kewajiban yang diturunkan untuk hambanya misalnya. Atau kita hidup di kampus juga penuh slogan-slogan. Intinya apa? Dokumentasi. Jadi saya sangat menghargai apapun yang sampai pada diri kita. Jadi bahkan saya bisa menunjukkan lagu-lagu saya yang mungkin kalian belum lahir gitu ya. Saya rekam ala kadarnya. Saya rekam, saya tulis, saya abadikan itu dimanapun. Jadi bahkan ada lagu-lagu saya yang saya tulis di atas kertas tisu. Ada lagu saya yang saya tulis di meja makan. Di meja makan saya tulis sana nggak ada kertas, tapi adanya bolpen. Tulis begini aja. Saya ingat. Akhirnya kalau ditanya proses kreasinya, saya sangat gemar dokumentasikan apapun yang saya apa yang sampai dari diri saya. Kan kita tuh sebagai makhluk tuh punya respon dan aktif gitu. Jadi punya radar aktif ketika Allah memberikan sinyal tuh, kalau misalnya kita ngomongin pasti apa yang namanya itu kita sama-sama bergetar gitu sadar gitu. Dan ketika audio mulai berkomunikasi itu ya karena Allah di dalam school gitu. Kalau misalnya tanpa menemukan Allah mungkin nggak bakalan konsisten sampai saat ini gitu. Karena Allah yang jadi tujuan gitu ya. Karena kenapa literasi intro ya karena nanti balik lagi ke asal Allah di depan intro Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya itu udah kayak apa ya, udah identitas mungkin kalau misalnya lihat dari literasi intro apa sih yang dipikirkan gitu. Pasti kan ke arah benar atau apa gitu ya. Dan memang mungkin dasar dari pendirian komunitas literasi intro juga seperti itu. Dan Opi sebagai modelnya yang merupakan Allah di dalam buku gitu. Jadi jika kita ingin mengenal dunia kan membacalah. Jika kita ingin kenal dunia menulislah. Aku yakin Kang Panji bisa berkarya seperti ini karena membaca. Jadi reading is key gitu kan. Membaca adalah kuncinya. Sebelum kita memulai karya, kalau misalnya pas Sekda bilang, Sekda Ayu, udah kasar, pernah mengatakan bahwa literasi itu ada beberapa proses yang
pertama adalah baca tulisnya, yang kedua adalah kita memahami sumbernya, yang ketiga adalah memahami makna tersirat maupun tersurat, yang keempat kita bisa jadi kreatif dari materi sehingga bisa menciptakan sebuah karya. Artinya, poin pertama ya membaca terlebih dahulu akan misalnya karya-karyanya kan tadinya kita ada ide ditulis gitu ya. Menulis itu adalah multiplier efek dari membaca. Ketika kita membaca, multiplier efek itu bukan hanya menulis, tapi bisa berkarya, berbicara dengan cakap. Jadi banyak sekali efeknya, tapi kunci utamanya skillnya adalah Oke, saya Panji Sakti. Saya merasa sangat dihargai karena sedikit sekali yang anak-anak muda terus membahas tentang literasi, dan saya harus bersyukur karena orang banyak mendengarkan lagu Kepada Nur tapi mereka nggak tahu kalau itu asalnya dari puisi. Jadi saya bersyukur hari ini saya bisa menjelaskan dengan gamblang bahwa lagu Kepada Nur adalah lagu sebuah karya dari musikalisasi puisi. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengundang saya, dan ini kampus yang keren, pertanyaan-pertanyaan tadi keren, jadi nggak ngarah kemana-mana, MC-nya bagus, aku suka moderatornya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kampus ini sudah mengundang kami, dan semoga makin banyak kampus di Indonesia yang melek literasi, insya Allah. Kalau pesan-pesan, karena saya seorang pengkarya, jadi karya yang kamu bikin gak harus jadi karya yang penting dan bagus. Yang penting dan bagus itu kamu terus berkarya, jangan berhenti berkarya. Alhamdulillah, acara hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Ini merupakan satu kegiatan awal pertama kali dilaksanakan oleh prodi kami. Alhamdulillah diikuti dengan audiens yang luar biasa, antusias, juga dihadiri dengan oleh narasumber yang luar biasa, dinanti oleh mahasiswa. Insya Allah ini acara eksaltasi ini 1.0, insya Allah akan sampai panjang umur kita akan terus laksanakan menjadi agenda tahunan, karena terbukti dari 2 hari pelaksanaan ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap mahasiswa juga terhadap masyarakat pada umumnya. Mungkin di tahun depan kita akan mencoba melirik narasumber yang lain, tentu disesuaikan dengan tema yang akan kita angkat di tahun-tahun berikutnya. Oke Sobat JJS, itulah rangkaian kegiatan eksaltasi mulai dari talk show bersama Panji Sakti yang sangat menginspirasi, dan juga pertunjukan drama yang merupakan kolaborasi tidak hanya menghibur tetapi juga membawa kita dalam dunia yang penuh dengan cerita. Tentunya pesan yang kita terima sangat bisa dipelajari, dan tentunya saksikan terus JJS Jalan-Jalan Seru banget hanya di Part TV Sumedang. Bye-bye.